Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian. Oh iya. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu. Di sini kita akan sama-sama membahas tentang sejarah Putri Ongtin. Langsung gitu. Siapa yang terkenal dengan kisah Putri Ongtin? Dan salah satu ulama besar tanah Jawa yaitu Syarif Hidayatullah, yang merupakan salah satu dari Wali Songo. Dikenal dengan nama lain Sunan Gunung Jati. Siapa sangka kisah ini juga sering disebut dengan Siapa sangka kisah ini juga sering disebut memiliki kaitan dengan vihara tertua yang ada di Bandung Lama. Bahkan vihara tersebut Siapa sangka kisah ini juga sering disebut memiliki kaitan dengan vihara tertua yang ada di Bandung Lama. Bahkan di vihara tersebut terdapat relief. Iya. Siapa sangka kisah ini juga sering disebut memiliki kaitan dengan vihara tertua yang ada di Bandung Lama. Bahkan di vihara tersebut terdapat relief yang menceritakan tentang pernikahan keduanya. Penasaran seperti apa? Yuk kita bahas bersama-sama. Jangan di Nah, ini pembukaan trailer yang gitu. Masuk nih. Isi. Berarti ini langsung bahas ke sini nih. Putri Ongtin. Oke. Pertama kita membahas tentang putri dari Kaisar Cina, dari dinasti Ming. Ini mah langsung nanti sampai dulu itu langsung fokus gitu misalkan. Itu dari anak itu mah nggak perlu baca ya. Dalam buku karya ini gini-gini. Enggak, jangan buka karya, langsung ke sini aja nih. Putri Ongtin yang bernama asli Putri Ling Ongtin atau Putri Tan Hong Tin Nio merupakan putri Kaisar Honggi, kaisar keempat dari masa dinasti Ming. Boleh. Coba. Putri Ongtin yang bernama asli Putri Li Ongtin atau Putri Tan Hong Tin Nio. Putri Ongtin yang memiliki nama asli Putri Ling Ongtin atau Putri Tan Hong Tin Nio merupakan putri Kaisar Honggi. Merupakan putri dari Kaisar Honggi, yaitu Kaisar keempat. Merupakan putri Kaisar Honggi, yaitu kaisar keempat di masa dinasti Ming. Ini nggak dijelasin. Itu mau ngejelasin tentang bapaknya, bapak Putri Ongtin. Dia apa tadi dari itu? Ini juga nih masuk menurutnya ini enggak? Ya. Tar. Ini apa ya dibacanya? Menurut Philip. Iya, kata gue juga menurutnya dibaca kali. Kahiti, apa ini menurutnya Kahiti? Kahiti gitu. Philip Atau enggak, Kahiti. dalam buku berjudul History of the Arab. Iya, boleh. Dalam buku berjudul History of Arab menjelaskan bahwa dinasti Ming yang berarti dinasti Gilang Gemilang. Boleh tuh di situ. Yang berarti dinasti Gilang Gemilang. Yang gemilang gitu. Iya. Gemilang ini. Di masa ini agama Islam berkembang pesat di Cina. Dalam buku yang berjudul History of the Arab menjelaskan bahwa dinasti Ming berarti dinasti yang gilang gemilang. Di masa ini, agama Islam berkembang pesat di Cina. Islam bukan lagi berkembang pada kaum pendatang saja, bahkan telah berkembang pada keturunan Cina. Bahkan banyak masjid dibangun di kota seperti Nanking, Xi'an Atau Guangzhou. Xi'an atau Guangzhou. Kok makin deket ya? Bangunan masjid bahkan tidak kalah indah dan megah seperti halnya kuil. Perpaduan arsitektur
perpaduan arsitektur Timur Tengah dan Tiongkok dengan lengkungan khas pada bentuk menara atau pintu. Mengingat jejak penyebaran Islam bermula Dari mengingat jejak penyebaran Islam bermula dari para saudagar. so gitu. Mengingat penyebaran Islam bermula dari para saudara. Mengingat jejak penyebaran Islam yang bermula dari para saudagar Arab. Selain memiliki paras yang cantik, Selain memiliki paras yang cantik, Putri Ongtin juga terkenal dengan sosok yang cerdas. Selain memiliki paras yang cantik, Putri Ongtin juga terkenal sebagai sosok yang cerdas. bagaimana tidak? Bagaimana tidak? Di istana, Kaisar memberikan pengajaran. Di istana, Kaisar memberikan pengajaran isi kitab klasik kepada tiap-tiap putri Kaisar. Mengajarkan pokok pikiran kitab klasik karya ahli filsafat Confucius yang dikenal Konghucu. Sedangkan orang Eropa menyebutnya sebagai Confucius. Ajaran-ajaran itulah yang tertanam dalam benak putri-putri para kaisar. Dan juga Putri Ongtin. Ajaran-ajaran itulah yang tertanam dalam benak Putri Ongtin. Putri Ongtin juga memiliki karakter yang sopan dan santun. Linknya mau dibaca. Jangan. Putri Ongtin juga memiliki karakter yang sopan santun. Putri Ongtin juga merupakan pribadi yang sopan dan santun, bijaksana, serta memiliki sifat kasih sayang. Kok gitu sih? Ini nggak apa? Ya. Bilang nggak katanya? Putri Ongtin juga memiliki karakter yang sopan dan santun, bijaksana, dan juga penyayang. Nah, nanti betul tidak ini. Betul. Saya tidak menemukan identitas ibunda dari Putri Ongtin, tetapi dijelaskan dalam buku Lim Buset, ininya disingkat lagi Lim SK. Tetapi dalam buku berjudul Chinese Imperial Woman atau wanita kekaisaran Cina, dalam peraturan kerajaan, selain keberadaan permaisuri, seorang kaisar diperbolehkan memiliki banyak selir, terbagi atas selir utama, selir menengah, dan selir rendahan. Tidak ada catatan pasti berupa jumlah selir yang dimiliki oleh Kaisar Honggi. Putri Ongtin ketika lahir langsung diserahkan ke pengasuh. Putri Ongtin ketika lahir langsung diserahkan kepada seorang pengasuh. Hal ini sudah menjadi tradisi dalam kerajaan. Tugas menyusui dan membesarkan putra-putri kaisar. Tugas menyusui dan membesarkan putra-putri kaisar diberikan kepada seorang pengasuh. Maka disebutkan di buku ini bahwa pengasuh Putri Ongtin bernama Nona Shu.
keturunan bangsa Mongol yang terbiasa hidup keras serta memiliki tabiat yang kuat dan juga berani. Lanjut ini. Dalam buku yang berjudul Kisah Wali Songo, Dalam buku yang berjudul Kisah Wali Songo, yaitu penyebaran agama Islam di tanah Jawa. dalam buku Dalam buku berjudul Kisah Wali Songo, penyebaran agama Islam di tanah Jawa, menjelaskan kedatangan Sunan Gunung Jati ke negeri Tiongkok. Menjelaskan kedatangan Sunan Gunung Jati ke negeri Tiongkok dengan versi-versi yang berbeda. Ada yang menganggap Sunan Gunung Jati sengaja datang Ada yang menganggap Sunan Gunung Jati sengaja datang Ada yang menganggap Sunan Gunung Jati sengaja datang untuk memenuhi undangan dari sekretaris kerajaan Mahua. Selain itu, ada juga kisah yang berbau mistis loh. Selain itu, ada juga kisah yang berbau mistis loh tentang kedatangan Sunan Gunung Jati ke Tiongkok. Gimana ya katanya? Diceritakan pada suatu malam, Syarif Hidayatullah sedang melaksanakan sholat tahajud di rumah. Tetapi Masih di slide. Selain itu, ada juga kisah yang berbau mistis loh. Selain itu, ada juga kisah yang berbau mistis loh. Tentang kedatangan Sunan Gunung Jati ke negeri Tiongkok. Diceritakan pada suatu malam, Syarif Hidayatullah sedang melaksanakan sholat tahajud di rumah. Tetapi beliau tidaklah khusyuk, lalu berangkat ke masjid, tetapi tidak juga khusyuk. Akhirnya dia sholat di perahu yang terdekat. yang ditabatkan di pinggir pantai. Hingga tertidur lelap. Saat membuka mata, Syarif Hidayatullah terkejut bahwa dia sudah berada di negeri Tiongkok. Saat membuka mata, Syarif Hidayatullah terkejut karena dia sudah ada di negeri Tiongkok. Saat membuka mata, Syarif Hidayatullah terkejut bahwa dia sudah berada di negeri Tiongkok. Set udah kayak cemburu aja. Namun, yang pasti bahwa kedatangan Syarif Hidayatullah ke Tiongkok tahun 1479 Masehi menyebarkan agama Islam. Menurut catatan Babat Tanah Sunda, bahwa Syarif Hidayatullah menetap di Yunan dan berpindah tempat ke Nankin hingga terlalu Cina. Menurut catatan Babat Tanah Sunda, bahwa Syarif Hidayatullah menetap di Yunan dan berpindah tempat ke Nankin hingga Peking. Dijelaskan dalam buku karya Dadan Wildan dalam judul Sunan Gunung. Dijelaskan dalam buku karya Dadan Wildan yang berjudul Sunan Gunung Jati, Petuah, Pengaruh dan Jejak-jejak Sang Wali. Ini kayaknya panjang banget anjir. Petuah, Pengaruh dan Jejak Sang Wali di tanah Jawa. Bahwa Syarif Hidayatullah sendirilah dilahirkan di Mesir. Tar. Kayaknya ini skip aja deh. Kisah legendaris lain tertulis dalam naskah tradisi Cirebon, kecuali Carita Purwaka.
adalah kisah Syarif Hidayatullah mengislamkan bangsa Cina di negeri Cina dan pernikahannya dengan Putri Ong Tin. Kisah ini memiliki beberapa kisah ini memiliki versi yang berbeda. Kisah ini memiliki versi yang berbeda. Yuk kita bahas deh. Nggak beragam versi. Kisah ini memiliki beragam versi. Yuk kita bahas bersama-sama. Pertemuan keduanya, versi pertama. Dari judul. Iya. Dalam kisah masyarakat Cirebon, di dalam buku karya Mas Duki. Dalam buku kisah masyarakat Cirebon, di dalam buku karya Mas Duki Sarpin, Nama Mas Duki Sarpin. langsung aja deh, dalam buku berjudul Arya Kemuning. Dalam buku berjudul Arya Kemuning, keturunan Kaisar Cina, digambarkan sebagai berikut. Iya benar. Dalam buku berjudul Arya Kemuning, keturunan Kaisar Cina, digambarkan bahwa perjuangan Sunan Gunung Jati pada abad ke-15 Masehi dalam mengembangkan agama Islam di negeri Tartar Cina. Dalam penjarahan Sunan Gunung Jati, Dalam penyiarannya, Sunan Gunung Jati menyamar sebagai rakyat biasa. Tartar. Dalam buku yang berjudul Arya Kemuning, Cina, digambarkan bahwa perjuangan Sunan Gunung Jati pada abad ke-15 Masehi dalam mengembangkan agama Islam di negeri Tartar Cina. Dalam penyiarannya, Sunan Gunung Jati menyamar sebagai rakyat biasa, memasuki perkampungan dengan ikut membuat keramik seperti guci, piring. Guci dan piring. Memasuki perkampungan dengan ikut membuat keramik seperti guci dan piring. Tetapi karena ucapan Sunan Gunung Jati, seusap nyata seidum metu. iya. Tetapi karena ucapan Sunan Gunung Jati, apa ya kata-katanya kalau mau nyebutin ini? Tetapi karena ucapan Sunan Gunung Jati dengan kalimat seusap nyata seidum metu. Perkataannya menjadi kenyataan. Maka dengan waktu yang tidak lama, sebagian rakyat negeri Tartar menjadi percaya dan meminta pertolongannya dan memeluk agama Islam. Penyiaran agama Islam yang secara tidak langsung oleh Sunan Gunung Jati penyebaran agama Islam yang secara tidak langsung oleh Sunan Gunung Jati dari negeri Tartar. Penyebaran agama Islam yang secara tidak langsung oleh Sunan Gunung Jati penyiaran agama Islam yang secara tidak langsung oleh Sunan Gunung Jati di negeri Tartar akhirnya dapat diketahui oleh kaisar negeri tersebut, sehingga kaisar sendiri mengetahui bahwa sebagian rakyatnya telah memeluk Islam. Kejadian itu kaisar bermaksud dalam kejadian itu kaisar bermaksud hendak mengusir Sunan Gunung Jati dari negerinya. Tetapi sebelumnya kaisar ingin menguji dahulu sampai sejauh mana ilmu kesaktian Sunan Gunung Jati yang dikatakan rakyatnya bahwa Sunan Gunung Jati adalah manusia sakti mandraguna. Teman mereka versi kedua. Dalam buku Windy Gunarti yang berjudul Putri Ong Tin, Kisah Perjalanan Putri Cina menjadi Istri Ulama Besar Tanah Jawa, ketika di kota Nanjing, Syarif Hidayatullah mempelajari kebiasaan hidup masyarakat, mengamati bahwa negeri Tiongkok terkenal sebagai negeri yang kaya dengan ilmu pengetahuan.
kaya dengan ilmu pengobatan tradisional. Syarif Hidayatullah menggunakan jalan untuk menyebarkan agama Islam lewat praktik pengobatan. Mempelajari pengobatan tradisional Cina, Syarif Hidayatullah juga menganggap keseimbangan energi tubuh bisa dilakukan dengan gerakan sholat. Praktik pengobatan Syarif Hidayatullah lambat laun menyebar dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut. Seluruh kota. Sejak itulah Syarif Hidayatullah dikenal sebagai sang tabib dengan panggilan terhormat Jeng Maulana Insan Kamil. Jeng Maulana Insan Kamil. Ini tadi mana? Insan Kamil. Oh iya, Insan Kamil. Maka sang tabib itu pun mulai terkenal di negeri Tiongkok. Hingga Putri Ongtin ingin bertemu dan meminta ayahnya yaitu Kaisar Honggi untuk mengundangnya ke istana. Satu hal yang membuatnya penasaran, banyak yang membicarakan ketampanan Syarif Hidayatullah. Apalagi sang tabib adalah keturunan bangsawan dari tanah Jawa dan Timur Tengah. Penampilannya tentu berbeda dengan pemuda keturunan Tionghoa. Pertemuan versi ketiga. Ini udah berapa lembar? Masih banyak aja. Apa mau gantian? Enggak dong, gantian lagi. Menurut wawancara dengan salah satu penjaga vihara, Humas Vihara, menurut Versi Pak Asaji yaitu apa ya katanya? Menurut hasil wawancara dengan penjaga vihara di Bandar Lama, itu Pak Asaji. yaitu Pak Asaji, Humas Vihara, yaitu Pak Asaji, bahwa kedatangan Putri Ongtin Ongtin yaitu bermula ketika ia dan pasukannya menepi di pinggiran kali Kemiri yang berada tepat di depan vihara yang konon katanya dulu banyak pohon kemiri yang berada di sekitar kali. Sehingga kali tersebut mendapat sebutan Kali Kemiri. Ini kata-kata yang gak bilang gitu. Setelah menepi untuk melanjutkan perjalanan, mereka harus menunggu arah angin barat daya. Sembari menunggu arah angin barat daya, mereka singgah di pemukiman sekitar dan berbaur dengan masyarakat lokal. Banyak anak kapal yang menetap bahkan menikah dengan masyarakat lokal. Putri Ongtin yang biasanya meminta cap jalan sebagai bukti catatan perjalanan, ia pun berusaha untuk mencari pemimpin lokal yang memimpin daerah tersebut. Banten yang pada masa itu belum terbentuk yang namanya kesultanan, menyulitkan Putri Ongtin untuk mendapatkan cap jalan tersebut. Akan tetapi, ada seseorang yang merupakan orang yang dihormati atau pimpinan kawasan. Tapi belum nikah. Atau bisa disebut sebagai pimpinan kawasan, tapi belum bisa disebut sebagai sultan karena belum terikat dengan pemerintahan kerajaan atau kesultanan. Yaitu Sunan Gunung Jati. Putri Ongtin pun berinisiatif untuk menemui Sunan Gunung Jati untuk mencari jalan. Putri Ongtin pun berinisiatif untuk menemui Sunan Gunung Jati untuk meminta cap jalan. Singkat cerita, setelah Putri Ongtin bertemu dengan Sunan Gunung Jati,
Kosong. Belum. Udah sampai cap jalan aja. Dari beberapa versi tentang pertemuan keduanya, kisah rakyat yang cukup terkenal di masyarakat Cirebon, bahkan di masyarakat Bandar Lama, ada kisah di mana disebutkan bahwa Syarif Hidayatullah diminta untuk membuktikan kesaktiannya dengan cara Kaisar memerintahkan putrinya yang bernama Putri Altin supaya memasang sebuah kok beda anjir ini dong. Kayaknya ini di aja deh ini. Lanjutin ya tuh. Langsung sini aja. Ini nggak ada lanjutannya. Ini yang dia cerita di itu tuh yang kita baca. Tapi itu yang cukup terkenalnya kan dari buku, berarti saya salah mengambilnya. berarti lanjutan ini nih. Wah, ada seru. Udah berapa menit? Ini lanjutan yang versi kedua. Setengah jam. Ini gue mau baca. Jadi terlalu edit aja berarti. Kisah rakyat yang cukup terkenal di masyarakat Cirebon, bahkan di masyarakat Mantan Lama. Ada kisah di mana disebutkan bahwa Syarif Hidayatullah diminta untuk membuktikan kesaktiannya dengan cara Kaisar memerintahkan putrinya yang bernama Putri Altin supaya memasang sebuah bokor di kuningan di atas perutnya untuk mengelabui Sunan Gunung Jati, sehingga putri tersebut terlihat seolah-olah sedang mengandung dan dibuat sedemikian rupa. Saat Syarif Hidayatullah diminta untuk menebak dari kedua putri Kaisar, kayaknya ini jangan lupa aja. Ini beda pembahasan banget. Ini mah maksudnya dari dia minta cap jalan kok langsung kesini Iya. gitu tuh. Apakah benar keduanya akhirnya menikah? Tapi ini juga nyambung ke sini loh. Dia pelayaran ini kan menunggu ini yang buritan. Enggak ada yang ini ngambil sini. Tapi yang ini harusnya sebelum ini. Iya. Mau dibacain kan maksudnya? Ininya dulu bacain gitu, nanti lu masukin ke yang sebelumnya gitu. Tapi nggak nyambung tau. Tiba-tiba bawa Putri Altin yang suruh pasang bokor, terus ini dari kedua putri Kaisar, kan tadi nggak disebutin yang putri satunya. Iya. Pelayaran menuju Tanah Jawa biasanya menunggu angin puritan yang berembus pada musim dingin. Perjalanan Putri Altin mengerahkan 3 armada kapal air Cina yang dinamakan Zhu. Perjalanan Putri Altin mengerahkan 3 armada kapal air Cina. Yang dinamakan Jun, menempuh perjalanan selama 30 hari lamanya. Dijelaskan bahwa kapal putri beserta rombongannya singgah di beberapa tempat yang biasanya disinggahi oleh para pedagang. Rombongan kapal berlabuh di Xinzhou. Translate. Apa tadi? Shenzhou. Kapal berlabuh di Shenzhou. Itu nama tempat kayaknya. Xinzhou. Itu yang Indonesianya yang ini gitu. Shenzhou. Coba lihat. Tadi mana? Shenzhou. Rombongan kapal berlabuh di Xinzhou. Rombongan kapal berlabuh di Xinzhou. Campak.
Rombongan kapal berlabuh di Shinzo Kanpa. Rombongan kapal berlabuh di Shinzo Kanpa. Campak. Coba. Kanpa, gue ingetnya Kanpa aja. Rombongan kapal berlabuh di Cha. Rombongan kapal berlabuh di Shinzo Kanpa. Rombongan kapal berlabuh di Shinzo Chanpa. Rombongan kapal berlabuh di Shinzo Chanpa. Rombongan kapal berlabuh di Shinzo Champa di wilayah Siam yang kini bagian tengah yang kini menjadi Vietnam. Saat rombongan telah memasuki perairan Laut Jawa, mereka merapat di wilayah yang saat rombongan telah memasuki perairan Laut Jawa, mereka merapat di wilayah yang dulu menjadi kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Yang dulu menjadi kekuasaan Kerajaan Sriwijaya, menjadi pusat ilmu Buddha. Setelah beberapa hari kemudian, rombongan putri sampai di Sunda Kelapa dan singgah sebentar. Akhirnya, rombongan Putri Yongtin tiba di pelabuhan Muara Jati. Kedatangannya disambut oleh orang-orang di istana Pangkuati. Dalam penjelasan di atas tidak disebutkan bahwa Putri Yongtin berlabuh di Kali Kemiri ataupun pelabuhan Banten Lama. Namun, kisah pernikahan antara Syarif Hidayatullah dengan Putri Yongtin benar adanya. Putri Yongtin menjadi istri ketiga Sunan Gunung Jati dengan nama yang berubah menjadi Nyi Ratu Rara. Semanding. Nyi Ratu Rara Semanding. Dengan nama yang berubah menjadi Nyi Ratu Rara Semanding. Dengan nama yang berubah menjadi Nyi Ratu Rara Semanding. Semanding kan? Dengan nama yang berubah menjadi Ratu Rara Semanding. Oh iya, dengan nama yang berubah menjadi Nyi Ratu Rara Semanding. Dan memeluk agama Islam dengan bimbingan Syarif Hidayatullah. Mereka menikah sekitar tahun 1481. Ini sudah selesai. Sudah. Setelah menikah, Putri Yongtin tinggal di istana Pangkuati dan sedikit dipugar menjadi indah. Setelah menikah, Putri Yongtin tinggal di istana Pangkuati dan sedikit dipugar menjadi indah dengan piring-piring porselen Tiongkok mulai menghiasi dinding. Dijelaskan bahwa selama menikah tidak disebutkan bahwa Putri Yongtin memiliki keturunan dengan Sunan. Tidak disebutkan bahwa Putri Yongtin memiliki keturunan dengan Sunan. Hanya dikisahkan bahwa bokor kuning tersebutlah hanya dikisahkan bahwa tidak disebutkan. Berarti gini aja. Dijelaskan bahwa selama menikah. Gini aja berarti. Habis ini yang tahun 81 lu baca yang ini berarti. Dari beberapa versi. Kan ini nyambung nih. Jadi nyata. Terus dalam kejadian ini baik caruban. Enggak sih, ini enggak usah, berarti berubah menjadi nyata. Setelah menikah. Yang mana? Nih aja nih. Bahkan salah. Sebelum menjadi nyata. Habis ini tapi ini nggak lengkap. Iya sih. Jadi tiba-tiba ada bokor. Jangan disebutin berarti. Bokornya jangan disebutin. Ini sih dinding. Tahun 1485. Keturunan dengan Sunan. Memiliki keturunan dengan Sunan Gunung Jati. Langsung di sini. Ini ada. Tidak disebutkan bahwa Putri Yongtin memiliki keturunan dengan Sunan Gunung Jati. Tahun 1485 menutup tahun 1485
Putri Ongtin menutup mata dengan kondisi sakit. Putri Ongtin menutup mata. Putri Ongtin tutup usia dalam kondisi sakit. Jasadnya dikuburkan di Pertamanan. Gak apa gitu aja pertama. Mungkin tipe kurang A gitu. Jasadnya dikuburkan di Pertamanan Gunung Sumbi. Sumbung. Jasadnya dikuburkan di Pertemanan Sunan Gunung Sembung. Enggak Itu suara apa sih? Kayaknya sebelah itu. Bang, jangan berisik bang, lagi tugas bang. Mana sini? Tahun 1408. Oke. Tahun 1485, Putri Ongtin tutup usia dalam kondisi sakit. Jasadnya dikuburkan di Pertemanan Gunung Sembung yang kini menjadi tempat pemakaman Sunan Gunung Jati. Dijelaskan semasa hidupnya, Putri Ongtin menjadi bagian dari misi penyebaran agama Islam di Jawa Barat, meninggalkan banyak kerajinan keramik atau porselen seperti yang ada di makamnya. Betul. Nah, jadi itu kisah Putri Cina yang menikah dengan salah satu ulama besar di tanah Jawa. Menurut kalian, kisah ini apakah ada hubungannya dengan vihara tertentu di Makin Lama? Jika kita tarik sejarahnya, mungkin pembangunan vihara tersebut adanya kedatangan. Jika kita tarik sejarahnya, mungkin pembangunan vihara tersebut adanya kedatangan bangsa Cina jalur Ada kaitannya dengan. Oh iya. Jadi gitu aja, tambahin. Jika kita tarik sejarahnya, mungkin pembangunan vihara tersebut ada kaitannya dengan kedatangan bangsa Cina pada jalur perdagangan. Awalnya, vihara tersebut berdiri di daerah Dermayon, namun dipindahkan ke Pemarican tahun 1704 di masa Sultan Ageng Tirtayasa. Untuk menghormati kisah ini memang benar adanya relief yang menceritakan pernikahan keduanya. Selain itu, peristiwa Gunung Krakatau meletus. Untuk menghormati kisah ini, memang benar adanya relief yang menceritakan pernikahan keduanya. Selain itu juga ada peristiwa Gunung Krakatau meletus di dalam relief tersebut. Tetapi relief ini dibangun tahun 2006 dan berbeda dengan yang disebutkan oleh Winnie Gunarti dalam bukunya yang berjudul Putri Ongtin, Kisah Perjalanan Putri ke Cina. Dalam bukunya yang berjudul Putri Ongtin, Kisah Perjalanan Putri Cina menjadi istri ulama besar tanah Jawa yang meninggalkan piring khas Cina. Menurut penuturan Pak Saji, peninggalan Putri Ongtin di vihara adalah. kayaknya tambahin ya. Menurut penelitian Saji yang merupakan vihara gitu tuh. Tadi udah. Kamu disebutin nama Iya, tadi. Menurut penuturan Pak Saji yang merupakan penjaga vihara di Makin Lama, beliau menuturkan bahwa Putri Ongtin menyebutkan bahwa peninggalan Putri Ongtin di vihara tersebut
adalah patung Kuan Yin. Selesai. Dan apa ya? Komen di bawah ya. Sampai jumpa. Dari kisah yang tadi disebutkan mungkin ada pendapat yang berbeda. Dari pendapat teman-teman yang mendengar pun pasti ada pendapat yang berbeda juga. Maka dari itu untuk maka dari itu Komen di bawah. yuk komen di bawah. Maka dari itu yuk komen di bawah dan apa sih? Tentang perspektif kalian. Maka dari itu, yuk komen di bawah tentang perspektif kalian. Maka dari itu, yuk komen di bawah tentang perspektif kalian. Sampai jumpa. Tar. Maka dari itu, yuk komen. Maka dari itu, yuk komen di bawah tentang pendapat kalian ya. Maka dari itu, yuk komen di bawah tentang pendapat kalian. Sampai jumpa. Dadah. Sampai jumpa.